wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara bihi ay yusra wa yusibuna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita semua, serta menikmati iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan kita sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Isra. Mudah-mudahan dengan berjamaah kita bersama di sini, Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan ke semua seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, menggantikan Ustadz Bapak Kiai Haji Al-Anwar yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, saya isi yang ringan-ringan saja, yang simpel saja, insya Allah tidak lama. Pada suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul di masjid bersama para sahabatnya. Mungkin kita bayangkan seperti ini, habis subuh ada kumpul-kumpul. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, la yujalisni qatil rahim liyakum anna. Rasulullah mengatakan, janganlah ada yang duduk di majelis ini pada saat ini orang yang memutuskan silaturahim. Mendengar perkataan seperti itu, para jamaah tentunya kaget. Jangan ada yang duduk di majelis ini pada saat ini orang yang memutuskan silaturahim. Maka para sahabat kaget sambil lihat kiri kanan, lihat ke depan, ke belakang. Karena tidak semata-mata Rasulullah mengatakan begitu, kalau di antara para jamaah mungkin ada sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, oleh karena itu tiba-tiba betul saja di belakang ada seorang jamaah berdiri. Setelah berdiri dia lari pulang, lari sangat cepat pulang. Berarti yang dikatakan Rasulullah itu benar, bahwa janganlah duduk di majelis ini orang yang memutuskan silaturahim. Ada betul satu orang di belakang yang berdiri, lari langsung pulang. Setelah beberapa saat dia datang lagi dengan tergesa-gesa. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai sahabat, kenapa ketika saya tadi mengatakan janganlah ada yang duduk pada saat ini bersamaku orang yang memutuskan silaturahim? Maka sahabat yang tadi lari itu mengatakan, betul ya Rasulullah, yang Anda maksud adalah mungkin diantaranya saya beberapa saat yang lalu telah memutuskan silaturahim dengan saudaraku, dengan bibiku. Maka oleh karena itu saya langsung lari menemui bibiku itu, menemui saudaraku yang saya sudah putus silaturahim itu. Saya mohon maaf, minta maaf kepada beliau, dan alhamdulillah beliau sudah memaafkan. Maka kata Rasulullah, benarlah engkau. Itulah Bapak sekalian, ada sebuah kisah yang menarik, bahwa silaturahim ini jangan dianggap sepele, ya, jangan dianggap sepele, bahwa itu merupakan hal yang sangat penting.
mungkin sejajar dengan pentingnya kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Silaturahim itu penting sekali. Kenapa di dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Itu sudah jelas, hadisnya sahih ya. Semua ulama sepakat tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, oleh karena itu jangan sampai di antara kita, di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga kita mungkin yang melakukan seperti itu, memutuskan silaturahim yang tadinya biasa akrab, yang biasa tadinya bersahabat, yang tadinya biasa berkumpul, tiba-tiba dia memutuskan silaturahim. Bentuknya mungkin bermacam-macam ya, memutuskan silaturahim. Mungkin dimulai dari yang tadinya di grup di WA, tiba-tiba tebar misalnya, ngambek atau apa gitu. Itu mungkin salah satu di antara itu, atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi memutuskan silaturahim adalah hal yang penting. Bahkan Allah mengatakan orang yang memutuskan silaturahim termasuk orang yang rugi ya. Itu di dalam surat Al-Baqarah dikatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaquluna ma amara rabbi ayyusalluna bil ard ulaika humul khasirun. Orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan apa yang telah disambungkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi sangat rugi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau kita punya saudara di kampung atau di mana yang tiba-tiba mungkin hubungannya tiba-tiba terputus, maka segeralah disambung kembali supaya kita tidak termasuk orang yang merugi dan supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena sudah jelas tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mungkin di antara kita, di antara warga kita ada yang seperti itu, mari kita ingatkan bahwa silaturahim ini bukan hal yang sepele, hal yang penting ya. Nah, ada lagi kisah yang lain tentang silaturahim ini. Ada seorang sahabat pada waktu itu dia ingin melakukan ibadah haji ke Baitullah. Orangnya cukup dari negara yang cukup jauh. Dia membawa bekal yang cukup banyak, ya, yang cukup banyak. Kalau tidak salah dikisahkan di situ membawa uangnya itu sekitar 4.000 dinar kalau tidak salah. Pokoknya cukup banyak lah. Kalau kita sekarang mungkin ya bawa uang mungkin sekitar 1 miliar lah mungkin gitu. Itu dibawanya di dalam tas, Nah kemudian ketika dia mau melaksanakan ibadah haji, mau melaksanakan tawaf ya, melalui Ka'bah, dia merasa saya nggak enak nih bawa uang segini banyak mau melaksanakan ibadah haji. Kayaknya ini harus dititipkan pada orang lain. Maka dia cuma dititipkannya siapa ya? Apa ke merawat masjid? Apa ke siapa? Dia agak bingung juga karena uangnya cukup banyak. Maka dia nanya ke orang-orang yang di sekitar Mekah di situ, orang yang kira-kira bisa dipercaya. Maka ditunjukkanlah ke seorang yang dipercaya bahwa orang itu sangat amanah, dipercaya. Maka uang yang banyak itu dia dititipkan, maka dia merasa alhamdulillah sekarang sudah dititipkan oleh yang bisa dipercaya. Saya bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk, mudah-mudahan tidak terganggu dengan uang yang saya bawa itu. Maka dia mulai dengan melaksanakan niat ya, kemudian seperti biasa mikot dari masjid tertentu, kemudian dia masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 keliling. Setelah tawaf kemudian dia sa'i
sa'i, kemudian dia nyukur rambut, tahallul, kemudian rangkaian semuanya dilaksanakan baik umroh maupun hajinya. Setelah selesai rangkaian haji, dia mau pulang, dia mau mengambil uang titipannya itu. Nah, ketika mau diambil, ternyata apa yang terjadi? Orangnya sudah meninggal. Jadi orang yang dititip uang yang banyak itu meninggal dunia. Setelah ditanyakan secara kiri kanan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kemudian tidak ada yang tahu, maksudnya dititipkan itu uangnya di siapa, tidak ada yang tahu. Nah, kemudian bingung, dicarilah saudaranya ini, wahai, engkau adalah saudara orang yang meninggal ini? Ya betul. Apa engkau dititipkan sesuatu? Itu uang saya cukup banyak, saya titipkan di orang tersebut. Apakah dititipkan kepada engkau? Oh, enggak dititipin apa-apa, enggak bilang apa-apa. Cari lagi saudaranya yang lain, sama begitu. Sampai kehilangan jejak dia bingung. Uang yang segitu banyak dititipkan di orang yang dipercaya, orangnya meninggal, kemudian tidak ada yang tahu uangnya dititipkan di mana. Dia bingung lagi, wah, gimana caranya? Maka dia nanya-nanya di sekitar situ orang yang kira-kira seorang ulama, seorang kiai yang bisa ditanyakan kira-kira bagaimana cara agar bisa menemukan uang itu. Datanglah kepada seorang ulama, kemudian, wahai Bapak Kiai, saya menitipkan uang kepada seseorang, uangnya cukup banyak. Kemudian saya melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai ibadah haji, saya tanyakan, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Dan ketika saya tanya, tak seorang pun yang tahu titipan saya itu disimpannya di mana. Dicari-cari di rumahnya tidak ada, di saudaranya tidak ada, di tetangganya tidak ada. Maka kepada orang tersebut, orang kiai tersebut menyarankan, kalau begitu sekarang begini saja, kamu nanti malam jam 1:30 malam sudah sholat tahajud, berdoa, kemudian kamu datang ke sumur Zam-Zam. Pada waktu itu zaman dulu sumurnya masih berupa sumur kayak kita dulu di kampung, masih ada. Sekarang kan udah gak kelihatan sumurnya. Datanglah ke situ, ke sumur Zam-Zam, kemudian kau panggil arwah orang yang sudah meninggal itu. Insya Allah dia akan menjawab kalau dia sebagai seorang ahli surga, karena dia seorang yang cukup amanah. Maka dia mengikuti saran dari kiai tersebut. Dia sudah melaksanakan ibadah tahajud di 1:30 malam. Dia juga berdoa agar uangnya bisa ketemu. Dia datang ke sumur Zam-Zam. Wahai fulan, teriak ke dalam sumur Zam-Zam itu. Disebutkan, wahai fulan, tak seorang pun yang menjawab, tidak ada suara apa-apa. Didengerinnya, wahai fulan, gak ada juga. Udah 3 kali tidak ada yang menjawab. Sampai berkali-kali akhirnya tidak ada suara apapun, tidak ada tanda apa-apa, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan uangnya disimpan di mana. Kemudian dia balik lagi kepada kiai tersebut, Pak Kiai, ternyata tidak ada suara apa-apa. Kiainya kaget, karena yakin menurut kiai itu arwah orang-orang yang meninggal dunia, arwah orang-orang yang baik, yang calon ahli surga itu ada di sumur Zam-Zam. Dan sebaliknya, kalau arwah orang yang tidak baik, menurut cerita itu ada di sumur Barhut yang ada di Yaman. Sumur dikatakan sumurnya sumur neraka.
Nah kiai itu kaget, nah, kok bisa, kata kiai, itu orang yang ahli ibadah, kemudian juga seorang yang terkenal di sini cukup amanah, kok bisa tidak ada di situ arwahnya? Jangan-jangan dia calon ahli neraka. Nah kemudian sekarang begini saja, karena di sumur jam-jam tidak ada, maka satu-satunya jalan kamu harus datang ke sumur Barhut yang ada di Yaman. Sumur Barhut itu terkenal dengan sumur neraka, ya, mungkin menurut sejarah begitu. Nah, didatangilah sumur Barhut itu, kemudian seperti biasa di sepertiga malam dia sudah sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Kemudian datang ke sumur itu, memanggil arwah orang yang sudah meninggal itu, wahai fulan. Baru sekali panggilan ada jawaban langsung, ya saya ada di sini. Apakah kamu yang saya titipkan uang itu betul? Jawab itu. Kalau begitu, kalau katakan uang saya disimpan di mana? Lalu diceritakan, uangnya saya tanam di dalam tanah, ada di belakang rumah, posisinya kira-kira sekian meter dari sini ke sini ke sini ini. Begitu diceritakan. Maka kemudian orang tersebut bergembira karena sudah ada petunjuk bahwa uangnya ternyata disimpan di dalam tanah oleh orang tersebut. Jadi itu orang yang amanah itu sangat betul-betul amanah. Meskipun dia merasa mungkin sudah sakit, merasa akan meninggal, itu segera disimpan di dalam tanah, tidak dititipkan lagi ke orang lain. Begitu kalau kita dapat amanah dari orang, maka dia pegang tuh, jangan sampai dititipkan oleh orang lain, dititipkan ke sini, dititipkan ke sini, gitu. Kemudian orang tersebut kembali, ya, mendatangi, mencari rumah orang yang aman tadi yang sudah meninggal dunia. Dicarinya rumahnya, diukur kira-kira sekian meter dari rumahnya, dari belakang, maka digalilah tanah itu. Kemudian ternyata ada di situ uangnya dan masih utuh, tidak berkurang sepeser pun. Dia bergembira, alhamdulillah uangnya sudah ketemu. Maka dia kembali lagi pada kiai yang beri petunjuk tersebut. Baik Pak Kiai, alhamdulillah uang saya sudah ketemu. Ada ternyata disimpan di dalam tanah, ada di belakang rumah orang yang meninggal tersebut. Nah, cuma kiainya kaget. Yang jadi pertanyaan bagi saya itu adalah seorang ahli ibadah, kemudian dia seorang yang cukup amanah, kok bisa bukan berada di sumur jam-jam arwahnya, tetapi malah di sumur Barhut yang terkenal dengan sumur neraka itu. Kemudian coba kamu hubungi saudaranya yang ada di suatu tempat itu. Dia dihubungi saudaranya, wahai saudaraku, ternyata engkau adalah saudara orang yang meninggal tersebut. Saya ingin bertanya, kok bisa arwah saudaramu itu berada di situ? Dia kaget juga. Lah, masa dia ahli ibadah, ya, yang sangat terkenal ahli ibadah, ibadahnya sangat rajin sekali. Mengapa arwahnya ada di sumur Barhut? Nah kemudian ternyata mungkin begini kata bibinya. Dia beberapa saat sudah memutuskan silaturahim dengan saya. Mungkin itu. Bisa jadi begitu. Ternyata ditanyakan kepada kiai, kalau begitu betul sekali. Mengapa arwah tersebut ada di sumur Barhut? Karena dia telah memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Itulah kisah tentang memutuskan silaturahim. Walaupun dia ahli ibadah, ya, walaupun dia seorang yang terkenal yang sangat amanah dalam hal-hal
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon ahli neraka. Mengapa demikian? Karena dia telah memutuskan silaturahim. Oleh karena itu, betapa pentingnya silaturahim ini kita jaga. Ya, kita sambungkan, bahkan yang sering kita dengar dalam hadis, kalau kita ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai termasuk orang yang memutuskan silaturahim dengan tetangga kita, dengan saudara kita, baik yang ada di perumahan sini misalnya atau di perumahan-perumahan yang lain. Terkadang mungkin begini ya, di dalam sehari-hari kelihatannya biasa, tapi kadang-kadang di dalam hatinya tidak seperti itu. Ya, misalnya kalau kita ketemu dengan seseorang biasa, tapi kadang-kadang di hatinya enggak seperti itu. Oleh karena itu, ini penting bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga silaturahim. Ya. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan, orang yang memutuskan silaturahim itu balasannya akan ditimpakan ketika di dunia, bukan hanya di akhirat nanti, tetapi ketika di dunia juga akan ditimpakan. Itu gara-gara orang yang memutuskan silaturahim. Ya, sama dengan dosa yang lain-lain ada yang ditimpakan langsung, misalnya durhaka kepada orang tua, nanti balasannya bukan hanya di akhirat, ternyata masih di dunia juga akan ditimpakan. Juga orang yang berzina, bukan hanya di akhirat, nanti ketika di dunia ini akan ditimpakan pula. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita semuanya, jaga keluarga kita, jangan sampai kita tergolong orang yang memutuskan silaturahim. Salah satu tandanya apa? Ya, di dalam hadis lain dikatakan, kalau kita tidak saling menegur dengan teman atau dengan saudara, padahal biasanya saling menegur lebih dari 3 hari, ini patokannya 3 hari, maka dikatakan bukan umat Nabi. Ya, kalau dikatakan bukan umat Nabi, umat siapa nanti? Orang-orang nanti insya Allah di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi sebelumnya tidak mungkin karena sudah berlalu. Nah, itu. Jangan sampai kalau kita misalnya ada perselisihan sedikit, maka kalau masih 1 hari masih dimaafkan, 2 hari dimaafkan. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Segera kita sambungkan kembali silaturahim kita. Ya, seperti itu. Baiklah, kita di bulan Maulid ini, kemarin ya betul ya, Maulid itu ya 12 Rabiul Awal ini kita banyak-banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak membaca sholawat ini kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan memudahkan urusan-urusan kita. Bahkan dengan banyak membaca sholawat, segala permasalahan insya Allah akan ada solusinya. Jadi ada solusi-solusi yang bisa kita ambil.